Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sayang dari saya. Apa kabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan kali ini saya ingin membahaskan setelah lama mendiamkanmu, ada yang kembali menghubungimu secara tiba-tiba. Baik teman-teman, tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke bacaan hari ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di kartu ini ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang sudah tidak tahan lagi untuk terus seperti ini, terus mendiamkan kamu, di mana kamu juga terus mendiamkan dia. Kita lihatkan seperti apa energi dia. Seseorang yang sudah tidak tahan lagi untuk berterusan seperti ini. Kemunculan woman menggambarkan, teman-teman, detik ini saya merasakan ini seperti berbicara mengenai matlamat peribadi, sesuatu yang ingin didapatkannya. Maka kemunculan kartu ini, teman-teman, menggambarkan energi seseorang yang sedang memikirkan kamu, memfokuskan energimu secara mendalam. Teman-teman, di sini ada tanggal 2, tanggal 9 dan juga tanggal 29 ya. Kalian sesuaikan. Teman-teman, orang ini sedang sangat-sangat memikirkan kamu ya, dan merasakan mengapa kamu juga turut bertindak untuk mendiamkan dirinya. Seolah-olah teman-temannya dia agak kurang percaya yang kamu bisa bertahan selama ini, mendiamkan dirinya. Dulu teman-teman, jikalau dia mendiamkan kamu, setelah 1 minggu, maksimal 2 minggu, pasti kamu akan menghubunginya. Tetapi sekarang ini teman-teman, dia sangat terkejut kerana kamu terus mendiamkan dia. Okey teman-teman, kemunculan crossroad menggambarkan energi seseorang yang detik ini sedang bingung banget ya. Dia tidak tahu teman-teman apakah dia patut menghubungi kamu atau biarkan sahaja seperti ini. Teman-teman, jikalau dia membiarkan sahaja, ada perasaan seperti sulit banget ya untuk tidak memikirkan kamu atau mengeluarkan kamu dari isi kepalanya. Detik ini teman-teman, saya merasakan seseorang ini sedang berada di persimpangan untuk berfikir apakah dia harus menghubungi kamu ataupun tidak. Beberapa yang lain teman-teman, ini menarik energi seseorang yang di antara kamu dan orang lain ya. Kamu sesuaikan, atau di antara kamu dan pekerjaan atau keluarganya. Di sini menangkap tanggal 22. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. Kemunculan letter. Nah, ini teman-teman menggambarkan energi seseorang yang walaupun sudah lama mendiamkan kamu, akan kembali menghubungi kamu secara tiba-tiba. Nah, ini kan kerana kondisi yang sudah tidak tahan lagi untuk berterusan seperti ini ya, di mana kalian saling diam-diaman. Teman-teman, di sini menarik tanggal 7, tanggal 27 ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi energi seseorang yang sudah tidak tahan lagi untuk terus seperti ini. Nah teman-teman, semakin mendiamkan, semakin mengabaikan, ada perasaan yang sangat berat di dalam hatinya. Ada perasaan serba salah, ada perasaan kecewa, ada perasaan yang seperti ingin menyerah, tetapi tetap bertahan dengan harapan doa-doanya akan dikabulkan. Suatu saat nanti, entah dia, entah kamu akan kembali berkomunikasi dengan satu sama lainnya. Teman-teman, sosok ini sosok yang boleh dikatakan, I wouldn't say teman-teman orang ini sudah menyerah ya, tetapi sangat berharap dan berdoa yang kamu akan kembali ke pangkuannya, berbicara dengannya suatu saat nanti. Teman-teman, di sini menarik tanggal 3, tanggal 6 dan juga angka 36 ya. Kemunculan Fox menggambarkan teman-teman, apapun yang sedang terjadi di antara kalian berdua ya, sosok ini bisa merasakan itu dengan sangat-sangat detail melalui intuisinya. Nah, jikalau ada perasaan kurang enakan, teman-teman, dia sudah pun tahu ya apa yang terjadi di hubungan kalian. Teman-teman, dia juga sedar beberapa di antara kalian yang menonton sudah pun mengetahui tindak tanduknya. Tindak tanduknya yang sangat licik untuk menutupi sesuatu atau berbohong dengan kamu. Maka di saat dia menyedari kalian di sini sudah pun tahu akan kebohongannya, entah itu kebohongan yang sepele, kebohongan yang seperti white lies, bohong itu tetap bohong ya guys. Maka teman-teman ada rasa bersalah yang muncul di dalam hatinya. Detik ini teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang banyak menghabiskan waktunya bekerja untuk tidak terlalu memikirkan kamu. Nah, apatah lagi ya, berada di sebuah persimpangan untuk menghubungi kamu ataupun tidak. Maka teman-teman, dia biarkan sahaja ya, seperti masih lagi memikirkan apa yang perlu dilakukan ke depannya. Beberapa yang lain teman-temannya boleh dikatakan bertindak seperti sengaja mendiamkan kamu sedikit lama untuk melihatkan apakah kamu akan bereaksi dengan segera.
Okey teman-teman, under the deck di sini kemunculan 3. Okey teman-teman, di kartu Fox ini menarik tanggal 1, tanggal 4 dan juga tanggal 14 ya. Dan di sini kemunculan tanggal 5. Teman-teman, kondisi seseorang yang masih lagi bertahan. Kalian di sini mungkin terkoneksi secara spiritual atau memiliki ikatan karma. Beberapa yang lain teman-temannya, orang ini mungkin sudah menganggap kamu sangat dekat di hatinya seperti keluarganya atau memang mengalami kesulitan untuk membiarkan kamu pergi begitu sahaja. Memang ada keterikatan yang sangat kuat, yang sangat kokoh di antara kalian berdua. Nah ini teman-teman tanggal 5 di sini ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi mengapa dia mendiamkan kamu. Menurut pemahaman kamu ya, jikalau kamu mendiamkan dia, dia juga mendiamkan kamu. Jikalau kamu tidak berbuat apa-apa, dia juga tidak mengambil inisiatif untuk menghubungimu. Mengapa dia seperti ini? Kita lihatkan ya. Mengapa dia membisu dan mendiamkan kamu? Hal-hal yang cukup membingungkan hatimu ya. Kita lihatkan. Okey teman-teman, di sini kemunculan whip. Saya menangkap gambaran seseorang yang sangat keras dengan dirinya. Mungkin ada sesuatu yang berkaitan dengan kondisi kehidupannya yang tidak baik-baik sahaja ya. Teman-teman, saya menangkap orang yang sangat sibuk bekerja, sangat keras dengan dirinya dan orang yang mengejar kesempurnaan. Orang yang ingin berusaha dengan sekuat tenaga untuk membahagiakan kamu ke depannya. Maka jikalau dia sedar dia masih lagi belum bisa teman-teman ya, maka saya menangkap gambaran seperti orang ini tidak mahu menyeret kamu ke dalam kesulitan kehidupannya. Seperti itu ya. Maka orang ini sama ada orang yang agak kasar, orang yang sangat keras dengan dirinya, atau saat ini teman-teman sedang bekerja keras. Itu energi yang pertama. Energi kedua teman-teman, sudah pasti ya kemunculan whip menggambarkan mungkin kalian sedang lagi berkonflik. Kemunculan argumen, kesalahpahaman, konflik yang belum terselesaikan, berulang-ulang di situ sahaja, balik-balik bertengkar. Nah, begitu teman-teman ya. Maka teman-teman mungkin dia menyadari dia selalu menyakiti kamu, atau teman-teman dia bertindak untuk mendiamkan agar tidak berlanjutan menyakiti dirimu kerana konflik ini. Teman-teman, kartu dari pihaknya dia menarik tanggal 1 atau tanggal 11 ya. Nah, ini tidak ada kebetulannya, mungkin tanggal lahirnya tanggal 11. Seperti itu ya. Baik teman-teman, kita dengarkan satu kartu dari pihak kalian di sini ya. Dan kenapa pula kamu turut mendiamkannya? Mengapa kamu turut mendiamkan dia? Kita lihatkan. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Okey teman-teman, kemunculan ring ini banyak energinya. Energi yang pertama teman-teman, kerana kamu sudah sangat-sangat berkomited terhadap dia. Kamu memang serius memberikan segala-galanya. Tetapi malangnya teman-teman, yang serius itu hanya kamu, bukan dia. Yang berkomited itu kamu, bukan dirinya. Padahal kamu serius banget, tetapi dia di sini terlihat bermain-main. Energi kedua teman-teman, jika ini melibatkan kalian yang sudah berumah tangga, teman-teman, detik ini kamu mulai value ya, menghargai pernikahan kamu dan ingin memperbaiki pernikahan kamu dan tidak mahu lagi membohongi dirimu atau pasanganmu. Lebih berkomitmen, seperti lebih berkomited terhadap pasangan kamu. Seperti itu ya, maka ada dua energi yang berbeda. Kalian sesuaikan. Apakah yang pertama tadi atau yang kedua? Jikalau kamu single, teman-teman, kamu menginginkan hubungan yang serius ke arah jenjang pernikahan, tetapi teman-teman, selama ini kamu merasakan kamu dipermainkan dan kamu mungkin juga dibohongi. Maka ini membuatkan kamu lebih berkomitmen terhadap sesuatu hal yang lainnya ya, entah itu ke pasangan kamu atau ke pekerjaanmu. Teman-teman, di sini tanggal 2, tanggal 5 itu sudah dibacakan tadi dan tanggal 25 dari sisi kalian. Ketiga-tiganya. Mungkin kalian yang menonton hari ini, tanggal lahir kamu 2 atau 5 atau 25 atau menarik bulan Februari, bulan Mei seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan tanggal selanjutnya 18. Nah ini teman-teman, orang yang boleh dikatakan sangat loyal kepada kamu walaupun mungkin dia menyadari ya ada salah silapnya, tetapi apabila memandang ke arah kartu ini yang bertanggal 18 ini teman-teman, saya tidak merasakan orang ini a bad person ya. Saya merasakan orang ini orang yang sangat bertanggungjawab, bukan hanya kepada dirinya, kepada kamu, kepada keluarga, adik-beradiknya. Orang ini orang yang sebenarnya bisa diandalkan, selalu mengorbankan dirinya untuk orang lain yang bertanggal 18 ini. Maka kamu sesuaikan apakah ini tanggal lahir kamu atau ini tanggal lahir dia. Teman-teman, ini seperti big brother, big sisters energy ya, menurut saya. Dan
Kita semua tidak akan lepas daripada kesilapan. Tetapi teman-teman apabila menyedari kesilapannya, mungkin ada rasa serba salah. Tetapi teman-teman di balik semua itu, sosok yang bertanggal 18 dan anjing ini teman-teman ya, merupakan seorang teman, seseorang yang sangat setia. Orang yang selalu akan membantu kamu, someone that will go the distance to help you. Okey teman-teman, mungkin ada yang bersiul anjing di sini, tidak ada kebetulannya, itu kalian sesuaikannya. Atau mungkin teman-teman, hubungan yang diawali, di mana kalian berteman, kalian bersahabat ya, mungkin juga orang ini your best buddies, your best friend, seperti itu ya. Baik teman-teman, kita lihatkan ya seperti apa ciri-ciri dia. Seseorang yang sudah tidak tahan lagi untuk terus saling diam-diaman seperti ini. Nah, ini bagi kalian yang merasakan berduka, sama ada kamu dan dia sudah berpisah ataupun belum berpisah, atau kondisi hubungan yang sedang jedah, tetapi teman-teman masing-masing menarik diri dan masing-masing diam-diaman. Kita lihatkan siapa orang ini ya. Okey teman-teman, belum apa-apa lagi kemunculan perkataan ego. Nah ini teman-teman, seseorang yang mempunyai rasa percaya diri yang sangat luar biasa, memandang tinggi ke arah dirinya sendiri, orang yang sangat percaya diri, mempunyai harga diri yang tinggi, dan juga teman-teman orang yang mempunyai ego sebesar gunung ya. Maka teman-teman ini seperti tidak asing lagi ya. Dalam setiap pembacaan pasti akan ada seseorang yang sangat ego. Teman-teman, dari segi perasaannya, orang ini mencintai kamu dengan kedalaman yang luar biasa, dan bahkan beberapa di antara dia ini orang yang sangat kuat cemburu, posesif, ingin mengontrol kamu, ingin mengatur kamu, tidak mengizinkan kamu keluar malam, tidak mengizinkan kamu banyak menghabiskan waktu dengan teman-temanmu, tetapi teman-teman dia bisa melakukan apa saja. Okey teman-teman, kemunculan Eight of Spring menggambarkan seperti energi yang saya katakan tadi ya. Orang ini mungkin orang yang agak gercep, pergerakan yang pantas, orang yang bergerak secara tergesa-gesa. Semua sesuatu teman-teman ingin dilakukan cepat-cepat, kurang sabaran, atau pekerjaannya banyak pergerakannya. Dari segi perasaannya, nah ini teman-teman, ada keinginan yang sangat kuat untuk menghubungi kamu dengan segera. Kartu Eight of Spring mendampingi ego merupakan kartu The Devil. Maka memang ada keinginan luar biasa untuk menghubungi kamu dengan segera. Okey teman-teman, kemunculan Ace of Summer. Nah ini beberapa di antara kalian mungkin merupakan hubungan baru, atau teman-teman jikalau ini energi hubungan lama, orang ini jatuh cinta setiap hari pada orang yang sama, iaitu kamu. Teman-teman sebenarnya walaupun dia ingin menafikannya, tetapi energinya terperangkap. Dia ini seperti terpenjara dengan energi ini ya, walaupun dia ingin menafikan. Seperti ingin berdolak dalih, ingin menepis energi kamu. Gabungan ketiga-tiga ini menggambarkan energinya yang terperangkap, terpenjara dengan mencintaimu. Okey teman-teman, bagi mereka yang mungkin merupakan energi mantan ya, orang masa lalu kamu, teman-teman ada keinginan untuk kembali menghubungi kamu dan memperbaharui segala sesuatu yang perlu diperbaiki. Okey teman-teman, sama ada itu orang lama atau menarik energi orang baru. Okey teman-teman, kemunculan Princess of Spring menggambarkan seseorang yang berjiwa petualangan, menyukai hal-hal yang menantang, dan teman-teman orangnya cepat bosan dan perlukan stimulasi. Di saat menjalankan koneksi ini dengan kamu, orang ini sangat menginginkan atau really welcome ya hal-hal yang baru. Maka teman-teman, orang ini berjiwa keanak-anakan, cepat mempelajari sesuatu, tetapi dia juga orang yang cepat bosan ya. Teman-teman, beberapa di antara dia mungkin orang yang seumuran, atau mungkin ada yang lebih muda dari usia kamu. Seven of Autumn menggambarkan energi seseorang yang sebenarnya sudah boleh bertindak ya, tetapi banyak merenung sebelum bertindak. Teman-teman, dia memang sudah berfikir untuk menghubungi kamu, tetapi entah itu berkaitan dengan kondisi kehidupan, kondisi keuangannya, atau mungkin dia takut kamu sudah berubah pikiran, maka dia masih lagi melamunkan, merenungkan, seperti kartu Crossroad. Apakah dia sepatutnya menghubungi kamu? Ada perasaan seperti serba salah ya. Jikalau menghubungi kamu duluan, apakah terlihat seolah-olah mengejar kamu? Nah, dia tidak mahu terlihat seperti itu. Tetapi jikalau tidak menghubungi kamu duluan, apakah kamu akan mulai berubah hati, berubah pikiran, dan pergi darinya? Maka banyak pikiran-pikiran negatif yang muncul di kepalanya. Kemunculan kartu King of Summer
menggambarkan sosok yang mungkin seumuran atau lebih tua ya. Maka ada yang seumuran, lebih muda, dan ada juga seumuran ataupun yang lebih tua. Teman-teman, detik ini dia sangat kesepian ya. Sangat kesepian dan sangat menginginkan your present, kemunculan atau kehadiran kamu. Di saat dia benar-benar membutuhkan kamu, dia merasakan kamu tidak ada di mana-mana. Dulu teman-teman dia tahu ya, kamu akan senantiasa berada di sampingnya. Tetapi detik ini dia kesepian, merasakan seolah-olah sudah menyakiti hati kamu dan terpaksa menanggapi segala sesuatu dengan cara yang cukup dewasa dan matang. Maka orang ini bukan sekadar mendiamkan kamu teman-teman ya, tetapi ingin bertindak dewasa, tidak mahu mengepush, tidak mahu terlalu mendesak kamu atau mengekang kamu dan hanya mengharapkan yang suatu saat nanti teman-teman dia akan menemukan keberanian untuk menghubungi kamu. Kerana orang ini teman-teman, orang yang takut banget di-reject olehmu. Okey teman-teman, kerana apa? Kerana egonya yang sangat besar. Kartu terakhir ini dia takut di-reject, kembali lagi kepada kartu yang pertama kerana egonya sebesar gunung. Okey teman-teman, Seven of Winter menggambarkan detik ini teman-teman kerana dia bisa merasakan ya, beberapa di antara kalian mungkin sedang menghindari atau membatasi diri darinya. Maka walaupun dia menggunakan kelicikan, kepintaran, kecerdasan, teman-teman dia tahu beberapa di antara kalian yang menonton sedang menghindar darinya. Mungkin memberi alasan yang kamu sibuk, memberi alasan ini dan itu, maka teman-teman dia tahu dia tidak akan berkesempatan untuk bertemu atau berbicara denganmu ya. Baik teman-teman, kita lihatkan melalui kartu ini pula. Jadi kenapa dia memutuskan untuk menghubungimu setelah lama mendiamkanmu? Teman-teman, ke depannya apa yang membuatkan dia berubah fikiran dan all of a sudden secara tiba-tiba kembali menghubungi kamu? Nah, ini akan terjadi kapan sahaja teman-teman ya. The energy is gaining momentum. Nah, ini teman-teman berbicara mengenai energi yang semakin menguat, dia yang sudah tidak tahan lagi untuk terus seperti ini. The energy is gaining momentum, yang berarti teman-teman orang ini memang sudah tidak tahan lagi untuk berterusan menahan perasaannya. Semakin ditahan keinginan untuk menghubungi kamu, itu semakin menjadi-jadi ya. A time to give rather than to take. Teman-teman dia tahu sebelum ini kamu banyak memberinya, banyak membantu, kamu selalu mengambil inisiatif itu. Maka ini gilirannya dia untuk melakukan sesuatu untuk kamu. Teman-teman, jikalau dia ini orang yang selalu mengambil dan menerima darimu, maka ini adalah gilirannya untuk melakukan sesuatu secara nyata untuk kamu. Teman-teman, dia juga merasakan jikalau dia mengambil inisiatif secara tiba-tiba menghubungi kamu, itu kan seperti sudah membuktikan kepada kamu ya, bahawa dia benar-benar menyayangi kamu. Kerana kamu tahu hal-hal seperti ini memang tidak akan dilakukannya sebelumnya. Okey teman-teman, kemunculan your hard work is paying off. Detik ini teman-teman, saya menangkap beberapa di antara dia, mungkin kerja kerasnya sudah berhasil. Mungkin mendapat keuangan yang lebih, kondisi keuangan yang semakin membaik, kondisi keuangan yang semakin pulih, sudah bisa melangsaikan hutang piutang itu, maka moodnya juga menjadi sangat-sangat baik. Teman-teman, ada kesiapan dari dia, moodnya yang sudah berubah menjadi baik, kesiapan dari segi keuangan yang membuatkan dia lebih confident ya, lebih percaya diri, dan teman-teman kerana having such a good mood, tiba-tiba teman-teman dia akan menghubungi kamu. Nah, ini tanpa angin, tanpa hujan, kamu memang sudah pun tahu ya, dia tidak akan pernah menghubungimu, tiba-tiba teman-teman dia akan menghubungi kamu. Nothing will come of this situation. Teman-teman dia sedar, jikalau dia berterusan berlanjutan mendiamkan kamu, seperti mana apa yang kamu lakukan kepadanya saat ini, teman-teman ini tidak akan ke mana-mana. Kamu sudah berkeras untuk tidak menghubunginya. Nah, jikalau dia juga berkeras dan tidak mahu menghubungi kamu, situasi ini tidak akan membantu sesiapa. Situasi ini tidak akan membaik dan tidak akan ke mana-mana. Maka ada kesedaran dia perlu menghubungi kamu dengan segera. Teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Show the world the real you. Saat ini teman-teman dia benar-benar ingin membuktikan kepada kamu yang dia benar-benar mencintai dan menyayangi kamu. Hal-hal yang menurut kamu tidak bisa dilakukannya, teman-teman ini energi pembuktian dari dia. Dia benar-benar ingin bersikap jujur, bersikap tulus dan memberitahu kamu secara jelas-jelasannya bahawa teman-teman, jikalau dia ingin bertindak dan melakukan sesuatu, sebenarnya dia bisa.
Tetapi selama ini memang dia menunda-nunda kerana berada di persimpangan ini. Maka dengan kemunculan Show the World the Real You, teman-teman detik ini beberapa di antara mereka yang mungkin sempat memakai topeng, tidak berani untuk memperjuangkan koneksi ini, sekarang ini teman-teman setelah menyedari yang kamu berkeras untuk terus mendiamkan dia dan bahkan lebih berkomited dengan pekerjaan kamu, pasangan kamu, membuatkan dia terpaksa keluar daripada zona nyamannya, melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan dulu dengan segera. Otherwise, teman-teman, risking of losing you, ya, di mana dia akan beresiko untuk kehilangan kamu. Okey teman-teman, a fiery climax approaches. Nah, ini seperti permintaan yang ingin dipenuhinya sejak sekian lama. Teman-teman, ini seperti bulan penuh, ya, yang menggambarkan momen yang tepat untuk bertindak. Maka teman-teman, jikalau ditanya, Kak, bila dia akan menghubungi saya? Guys, for all you know, kerana kamu percaya, ini bisa terjadi kapan sahaja. Mungkin setelah mendengarkan readingan ini, sewaktu kamu mendengarkan readingan ini, atau teman-teman keesokan hari, minggu depan, bulan depan, teman-teman ini akan terjadi dalam waktu yang dekat. Nah, ini terpulang kepada kepercayaan yang kamu miliki di hatimu. Jikalau kamu memang tidak yakin dengan orang ini, maka memang sulit untuk terjadi. Tetapi jikalau kamu yakin, sekurang-kurangnya yakin dengan dirimu sendiri, teman-teman pasti akan ada energi yang akan kembali mengejarmu. Tetapi jikalau kamu juga tidak yakin dengan dirimu, how do you expect others untuk yakin dengan kamu? Maka agak sulit teman-teman, ya, untuk orang menghubungi kamu di mana kamu juga tidak yakin dengan dirimu sendiri. Maka teman-teman, the worst part is jikalau kamu tidak yakin dengannya, tidak mengapa. Tetapi kamu perlu yakin dengan dirimu sendiri. Nah, begitu, ya, hold your vision. Maka teman-teman berpeganglah kepada visi misi itu. Nah, ini teman-teman, seperti yang saya jelaskan barusan tadi, berpeganglah kepada visi dan misi itu. Jikalau kamu tetap percaya ini sudah terjadi, teman-teman, sosok ini kapan sahaja akan kembali menghubungi kamu. Berpeganglah kepada visi dan misi itu. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan kita lebih didominasikan oleh zodiak Capricorn, teman-teman, ya. Capricorn lebih mendominasi, entah kamu Capricorn atau dia Capricorn, dan kita lihatkan ke arah zodiak-zodiak yang lainnya. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak lain, ya, seperti zodiak Scorpio, Sagittarius, Pisces, Aquarius, Capricorn, Aries, Libra, Virgo, Gemini, dan juga zodiak Leo. Maka teman-teman perhatikan zodiak yang berdampingan bagi kalian yang sangat mementingkan, ya, zodiak-zodiak ini. Okey teman-teman, kita lihatkan, saya hanya akan ambil satu kartu dan kita lihatkan apa yang sebenarnya ingin dia wujudkan di hubungan ini dalam waktu yang terdekat ini. Teman-teman, seseorang yang sudah tidak tahan lagi, ya, untuk terus mendiamkan kamu seperti ini, kita lihatkan apa yang ingin dia wujudkan di hubungan ini dalam waktu yang terdekat ini setelah menghubungi kamu. Kita lihatkan influence. Wow, teman-teman, orang ini akan kembali cuba membuatkan kamu terkesan, ya, trying to impress you and trying to influence you at the same time. Teman-teman, ini seperti ada bisikan-bisikan flirting dari si dia untuk memengaruhi kamu. Teman-teman, saya menangkap gambaran orang yang akan berusaha sedaya upaya untuk mengungkapkan kata-kata yang kamu ingin dengarkan, sesuatu yang memang kamu ingin dengarkan, untuk memastikan yang kamu kembali ke pangkuannya. Okey teman-teman, kita lihatkan under the deck di sini, ya, kemunculan, wow, effort menggambarkan pohon ini akan kembali disiram. Maka teman-teman, jikalau dia sedar kerana dia tidak berusaha, tidak memperjuangkan kamu, banyak story lainnya, maka teman-teman di sini dia akan berupaya, ya, berusaha dengan sekuat tenaga untuk memastikan kamu mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Maka teman-teman, orang ini akan put effort, ya, lebih berupaya untuk meyakinkan kamu ke depannya. Baik teman-teman, di saat dia menghubungi kamu nanti, kira-kira apa yang ingin dia sampaikan kepadamu? Kita lihatkan di sini, ya. Ours are truly a love story and a beautiful one. Teman-teman, dia ingin kamu tahu, ya, terlepas daripada apapun yang sudah terjadi, teman-teman, dia yakin dan pasti kisah cinta di antara kalian berdua itu berbeda dengan yang lainnya. Ini seperti menarik cinta abadi, cinta sejati, cinta yang paling indah di dunia.
I know what I did. I know what I did. What I did was wrong. I know what... Saya juga tidak tahu bagaimana membaca kartu ini, guys. I know what I did was wrong. Okey, teman-teman. Dia menyedari apapun yang sudah dilakukannya, tidak dilakukannya, itu adalah tindakan yang tidak tepat. Maka teman-teman, ini orang yang mulai menyedari ya. Dia sudah melakukan sesuatu yang mungkin menyakiti kamu. Maka mungkin juga teman-teman kartu whip yang muncul dari pihaknya dia. Mungkin menggambarkan jikalau relate dengan kartu ini ya. Jikalau dikaitkan dengan kartu pesan kedua ini. Teman-teman mungkin dia takut untuk menghubungi kamu kerana takut disalah mengertikan. Ini bukan sekadar berbicara mengenai ego. Tetapi kerana dia sudah melakukan kesilapan. Maka dia tahu jikalau dia menghubungi kamu dengan segera, itu bakalan menyakiti kamu lagi. Maka teman-teman, penundaan yang sudah terjadi, itu seperti mempersiapkan dirinya agar di saat dia siap untuk menelpon kamu, kamu tidak akan disakiti lagi. Nah, seperti itu ya. Maka orang ini bersikap berjaga-jaga, tidak mahu menyakiti kamu untuk kali kedua, kali ketiga, seperti itu ya. Okey teman-teman, I stayed away for a reason. Nah, wow, sinkron sangat daripada penjelasan saya tadi ya. Maka dia menggantungkan koneksi ini, hubungan kalian jedah, dia membatasi diri, ada alasannya. Teman-teman sudah pasti ya, jikalau kita melakukan kesalahan, sudah pasti kita tidak akan dengan secara segera ya, menelpon dan menelpon lagi. Pasti kita akan memberikan ruang dan waktu ya untuk seseorang itu cool off. Mendinginkan hatinya sebelum kita bertindak. Maka teman-teman, I stayed away for a reason. Ada alasan di sebalik mengapa dia terus mendiamkan kamu atau menjaga jarak atau menjauhi dirinya. I am so attracted to you. Tetapi semakin ke sini, semakin mendiamkan kamu, membatasi diri. Teman-teman, yang terjadi, dia semakin tergila-gila banget sama kamu ya. Semakin tertarik banget sama kamu. Maka teman-teman, energi seseorang ini, entah energi baru ataupun lama, jikalau kalian di sini sempat bertanya, menurut kartu ini teman-teman, I am so attracted to you. Masih lagi terpikat banget, tertarik banget sama kamu. I mean well. Nah, ini teman-teman yang cuba saya jelaskan di awal bacaan tadi melalui kartu dog tadi teman-teman yang bertanggal 18. Tidak ada niat buruk sebenarnya yang muncul di hatinya. Teman-teman, kita semua akan melakukan kesilapannya tanpa disengajakan. No hard feelings. Maka teman-teman maafkan dan let it go. Teman-teman jangan ada perasaan benci, perasaan mengejudge, trying to judge somebody. Itu tidak baik untuk kita sebenarnya. Nah ini teman-teman, menurut kartu ini, dia sebenarnya berniat baik dan tidak ada niat untuk menyakiti kamu. Tetapi malangnya itu yang terjadi. Nah mungkin di kala itu kalian berdua masing-masing stres. Maka teman-teman kita perlu lihatkan daripada pelbagai sudut daripada kedua-dua belah pihak ya, seperti itu. Okey teman-teman, I know for sure that you are my soulmate. Nah ini teman-teman orang yang yakin dan pasti tahu persis kamu adalah belahan jiwanya. Maka teman-teman dia tahu kamu adalah soulmate-nya dia. Okey teman-teman, ini pesan-pesan yang ingin dia titipkan ke kamu melalui bacaan hari ini. You are perfect. Di mata dia teman-teman, kamu ini sosok yang sangat sempurna. Wow, mengapa ya dari tadi ya? Jikalau digabungkan dengan kartu-kartu pesan ini, kartu whip ini, teman-teman saya merasakan dengan kartu ego tadi ya. Saya merasakan sosok ini beberapa di antara mereka orang yang sangat terobsesi denganmu. Saya sempat merasa itu ya, mungkin kalian tidak sedar, tidak tahu, tetapi teman-teman, di sebalik apa pun yang kamu tahu, sosok ini sangat terobsesi denganmu. Itu yang saya rasakan di dalam hati ya. You are perfect. Kamu ini sangat sempurna di matanya dia. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan ke arah huruf-huruf nama pula ya. Okay, let's see. Okey, saya singkirkan seperti ini ya guys. Baik teman-teman, di sini ada huruf O, N, B, B, A, G, F, P, Q, J, S, I, R, D, W, H, U, E. Wow, teman-teman, di sini seperti mengeja perkataan S, I, R ya. Seperti mengeja perkataan se. Teman-teman, saya tidak tahu ya, tetapi tidak ada kebetulannya. Mungkin ini cara kamu menyapa dia. Saat kamu menyapanya, mungkin kamu akan seseorang,
Ataupun teman-teman, seseorang ini di saat dia menyapa kamu, mungkin dia akan menggunakan SIR, ya, se. Nah, ini bagi para pria. Teman-teman, kalian sesuaikan, tetapi mungkin ini cara kalian menyapa satu sama lainnya. Sudah pasti tidak akan resonate bagi semua orang, beberapa sahaja, ya. Baiklah teman-teman, sekian dahulu untuk bacaan hari ini, dan ingin saya sampaikan bahawa terkadang cara terbaik untuk memancing sebuah respon dari seseorang adalah melalui diam. Kerana diam itu lebih efektif, dan hal paling ampuh yang bisa kamu katakan adalah dengan tidak berkata apa-apa. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye. Take good care.